Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ibu, sebagaimana biasa, sebelum Ramadan kajian kita Jumat subuh memahami firman Allah Ta'ala, Surat An-Nur, surat yang ke-24. Pada pagi hari ini masuk kepada ayat ke-62. An-Nur, surat ke-24, halaman 359, ayat ke-62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih fa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'dhal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Bapak dan ibu, dalam beberapa kitab tafsir yang dijalihkan oleh ulama bahwa di Madinah ada namanya kaum munafik, yakni orang-orang yang sebenarnya mereka tidak beriman, kafir, memusuhi Islam, benci kepada Nabi dan kepada kaum muslimin, tapi mereka menyembunyikan kekafirannya, kebenciannya, permusuhannya kepada Islam, kepada Nabi dan kepada kaum muslimin. Mereka tutup rapek-rapek sehingga nyaris tidak ada yang tahu, sebab mereka bergaul bersama-sama dengan orang-orang mukmin. Bahkan mereka ikut salat berjamaah. Cuman ketika mereka salat berjamaah, sebagaimana tercantum dalam Quran surah An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala la yadhkurunallaha illa qalila. Jika mereka berdiri untuk salat berjamaah, mereka berdiri tapi dalam keadaan malas, karena mereka ikut salat berjamaah itu untuk menampakkan kepada kaum muslimin bahwa mereka beriman. Sebenarnya itulah untuk menjaga, menyembunyikan kekafiran mereka supaya jangan diketahui. Itulah ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, kaum munafik yang seperti itu namanya munafik asli. Munafiknya i'tiqadi atau sabana anti Islam, musuh dalam selimut, musang babulu ayam. Mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW sendiri pun baru tahu setelah Allah beritahu. Yaitu ketika turun ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billah.
Salah satu tabiat mereka adalah khianat. Suka mengembos. Mengembos itu bahasa waknya orang sedang dalam lanyah ditinggalnya. Orang sedang butuh nya mengelicik bayi. Karena mereka lakukan itu hanyalah semata-mata untuk menampakkan diri. Kalau bahasa orang waknya malah nampaknya muka. Bukan dari hati. Nah, ketika terjadi peperangan, namanya peperangan Ahzab, Nabi beserta kaum muslimin di Madinah atas usulan salah seorang sahabat menggali parit di sekeliling kota Madinah. Karena musuh yang akan datang musuh sekutu, Ahzab namanya. Barangkali kita baca zikir ke? Wa hazamal ahzaba wahda. Ahzab. Allah menghancurkan sekutu-sekutu sendirian. Jadi kaum musyrikin, kaum kafirin, termasuk orang-orang lain bersekutu, bergabung, berhimpun untuk menyerang Madinah. Maka atas usulan salah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi, dibikinlah parit, kalau bahasanya banda gadang lah, tidak bisa dilewati dan tidak bisa dilompati oleh kuda, sekeliling kota Madinah, agar jangan pasukan-pasukan musuh bisa lewat menyeberang. Nabi ikut menggali dengan semangat lah. Nah, singkat cerita, ketika dibutuhkan tenaga untuk bersama-sama karena musuh akan datang, kaum munafik ko mengelinci apa itu. Ko bahasa awaknya sedang dalam lanyah, awak ditinggal. Orang sedang butuh, sedang perlu, nya menyelinap bayi. Mengelicik bayi. Nah, sehubungan dengan itu turun ayat. Dan adalah kaum muslimin yang memang kondisi keadaan, ada uzur, ada alasan, mereka minta izin, tidak ikut satu. Kalau bahasa awak tidak ikut satu, gotong royong untuk kepentingan bersama. Apalagi kaum musuh akan datang menyerbu. Ada kaum muslimin yang minta izin dengan alasan yang benar, diizinkan Rasulullah. Ada kaum muslimin tetap bertahan dengan Nabi, dan itu lebih banyak. Sama-sama bekerja dengan Nabi SAW menggali parit sekeliling kota Madinah. Nah, sekaitan sehubungan dengan itu, ayat yang kita baca kini ke arah ke situ. Ingat, kaum munafik itu ada sepanjang zaman. Cuma bedanya kalau kaum muslimin yang munafik, mereka tidak kepia. Kalau kaum muslimin yang khianat, yang dipercaya khianat, berjanji wongkir, berkata suka bohong, malas beribadah, mencari alasan-alasan yang tidak benar, dan segala macam sifat-sifat. Kaum muslimin yang seperti itu namanya munafiknya munafik amali. Munafik amal, amalannya amalan orang munafik. Karena orang munafik yang seperti itu. Tapi kalau kafir, tidak Islam, tidak bersyahadat, bahkan benci, memusuhi Islam, memusuhi Nabi, kaum muslimin, itu namanya munafik asli, i'tikad. Jadi orang-orang yang model itu ada.
Kalau kaum muslimin munafik seperti itu ada. Ketika dibujuk dengan pangkat, misalnya harta, jabatan, kedudukan, posisi, status. Nah, mereka rela mengkhianati perjuangan agamanya. Mereka ikut serta pula membantu pihak-pihak musuh-musuh Islam untuk ikut serta merongrong kaum muslimin, sama-sama ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang bisa untuk meruntuhkan kebenaran, keadilan, dan seterusnya. Itu namanya munafik amali. Mari kita pahami ayat itu. Innamal mu'minuna. Innama hanya saja. Hanya saja sesungguhnya. Orang-orang mukmin, innamal mu'minuna al-kamiluna fil iman. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sempurna keimanan mereka, yang keimanan mereka telah mencapai tingkat tinggi, yakni para sahabat-sahabat Nabi SAW, yaitu alladzina amanu billahi wa rasulih, orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya dengan sebenar-benarnya. Iman itulah masuk menyelusup dalam hati mereka, lah terpancang teguh di sinan. Kokoh kuat, terhunjam dalam kelubu hati mereka iman itu. Bukan iman sekadar dimuncung, atau iman yang kadang-kadang kalah dengan nafsu, dengan kempitian duniawi, seperti itu kalah dengan pangkat, dengan uang, dengan jabatan, dengan status, dengan kedudukan, dengan bujuk rayu dunia, dengan berbagai macam godaan, kalah iman. Bukan orang beriman seperti itu, tapi adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Hanya saja sesungguhnya orang-orang mukmin yang telah sampai keimanan mereka itu kepada keimanan yang tinggi, puncak keimanan yang disebut dengan iman yang sempurna. Iman itu bukan hanya di bibir, bukan hanya dinampakkan, tapi memang kokoh, kuat, teguh. Itu idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in. Apabila kanu adalah mereka itu berada bersama-sama dengan dia, dengan Nabi, dalam satu urusan bersama. Amrin jami'in. Amrin perkara, urusan, jami'. Perkara itu perkara harus diselesaikan bersama-sama, dikerjakan bersama-sama. Saling bantu-membantu, bahu-membahu, sokong-menyokong, tolong-menolong. Baik moral ataupun materi, namanya urusan bersama. Urusan bersama, urusan masyarakat. Bukan untuk pribadi. Memang dibutuhkan. Contohnya ketika persiapan perang. Tadilah diawali kan? Kaum kafirin Makkah, musyrikin Makkah bersekutu dengan yang lain-lainnya untuk menyerbu Madinah di tahun ke-5 Hijriah. Artinya setelah 5 tahun Nabi di Madinah Hijriah, kaum musyrikin Makkah, kafirin Makkah tidak bersenang dan tidak berpuas hati sebelum kaum muslimin itu hancur. Nah, kalau dulu perang kan bagi tahu dulu masuk ke perang. Agak mirip apa yang dilakukan oleh Iran barangkali. 7 jam sebelum datang penyerbuan mereka sudah kasih aba-aba. Berbeda dengan yang di sebelah lain. Mereka tidak kasih aba-aba, langsung saja menghantam, membombardir orang Palestina kan begitu kan. Dalam Islam tidak dikasih tahu. Jadi kasih apa-apa mereka akan bagaimana akan begini. Jadi kasih kode. Makanya Nabi mengumpulkan kaum muslimin di Madinah, bermusyawarah,
bermufakat mencari solusi bagaimana cara menghadapi tentara sekutu. Sekutuku namanya Ahzab. Bahkan salah satu nama daripada nama-nama surat Al-Quran, surat Al-Ahzab, surat yang ke-33. Apa Ahzab? Gabungan dari berbagai golongan-golongan, pasukan-pasukan. Itulah partai-partai kelompok-kelompok Ahzab. Ahzab. Sejak dululah ada je Ahzab. Sampai kini Ahzab. Kita orang kini berkoalisi. Bahasanya kini tu bahasa canggih lah. Berkoalisi. Bergabung, berhimpun, membentuk suatu kekuatan untuk menyerbu Madinah. Kalau kini ku yang diserbu tidak Madinah. Yang diserbu kini ku adalah sebagaimana terjadi di negara kita, ada yang bersekutu, ada yang berhimpun, ada yang bersatu padu, menghimpun kekuatan, menggalang semua potensi. Ada yang untuk menegakkan kebenaran keadilan, ada yang untuk menghancurkan kebenaran keadilan itu. Namanya Ahzab. Ahzab. Dalam kalimat tahlil kan betul-betul. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzabah. Allah menghancurkan sekutu-sekutu itu sendirian. Kini sekutu-sekutu akan menyerbu Madinah. Urusannya bukan urusan sendiri, urusan harus bersama. Maka segenap orang Madinah dikumpulkan oleh Nabi Bar jalan keluar. Termasuk orang munafik. Sebab mereka sama-sama menghuni hidup di Madinah. Bahkan orang Yahudi pun diajak serta untuk mempertahankan kota Madinah. Sebab masalahnya orang akan menyerbu negara. Maka dapat solusi, kita harus buat parit. Tadilah kita awali. Semuanya bekerjasama membuat parit. Nabi pun ikut serta. Menggali parit sekeliling kota. Di tengah-tengah urusan bersama namanya amrin jami'. Persoalan, urusan yang jami', yang harus bersama-sama. Ketika itulah beliau munafikin ko menampaan balangnya. Itu makanya kecewa suka. Keluar bahasa orang awaknya, sedang dalam lanyah, sedang di lunau, awak ditinggalkannya. Sarang butuh, sarang perlu mengelicik bayi. Kalau bahasa kasarnya semana mantiko kerajaan. Mantiko. Ada mantiko celai lakano babayo bunyinya. Mantiko itulah kalau mantiko karami rencak. Kalau kami namanya mantiko langit. Sesudah itu adalah mantiko mantiko ciri kelakuan. Kurang sarang paradu, kurang sarang butuh, kurang sadang berkuampeh, dinyo ngelicik. Maka pergilah orang munafik diam-diam meninggalkan Nabi dengan kaum muslimin. Padahal itu amrin jami'. Jadi wa idza kanu mahu, dan apabila kanu mereka adalah mereka orang mukmin dan sabana-bana beriman, ma'ahu bersama Nabi di dalam suatu perkara urusan bersama jami' yang harus menghimpun kekuatan, menghimpun banyak orang, lam yadhabu, mereka tidak mau pergi. Lam tidak yadhabu, mereka tidak mau pergi meninggalkan Nabi, mengelicik,
menyelinap. Hatta yasta'dzinu, hingga mereka ko istizan, meminta izin kepada Nabi. Minta izin, tentu dengan alasan. Karena ada yang pai begitu saja. Indak, indak. Tiba-tiba hilang. Tidak, orang mukmin tidak begitu. Orang mukmin kalau urusan bersama, apalagi masalahnya masalah agama, masalah perjuangan, mereka tidak akan mau berangkat pergi kecuali urusan yang betul-betul harus mereka urus. Lalu mereka minta izin kepada Nabi, hatta yasta'zinuhu, hingga mereka minta izin kepadanya, Nabi. Minta izin kepada Nabi karena memang ada urusan yang hendak mereka urus. Lalu innal ladzina yasta'dzinunaka, nah sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu ya Muhammad, innal ladzina, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang yasta'dzinunaka, mereka meminta izin kepada engkau ya Muhammad. Ka itu tertuju kepada Nabi ya Muhammad. Ulaika, mereka itu adalah alladzina yu'minuna billahi wa rasulih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, bukan hanya di mulut, kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tentu ada pelajaran dari situ. Pelajaran sangat berharga, bahwa urusan bersama, urusan masyarakat, urusan umum lebih didahulukan daripada urusan pribadi. Iko lado isyarat iko dalam Quran. Di Nagariwa lado tercatat dalam undang-undang. Dulu ketika belajar PMP itu kena PMP pelajaran. Mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Islam mengajarkan itu. Tidak selayak, tidak sepatutnya kalau kita dalam suatu urusan bersama, urusan masyarakat, urusan yang harus kita semuanya satu, menggali ciak pai tanpa alasan yang benar, tanpa minta izin, diam-diam meninggalkan. Tidak. Minta izin. Ndak rancak aduh bahasa orang wak kono kalau iko. Ago malai nampak aja muka kok kapai sudah tun. Ayolah. Ndak kalau urusan bersama, Islam mengajari kita, apalagi itu urusan yang amat dibutuhkan kehadiran semua orang, bukan hanya sekadar nampak muka, tapi ikut satu. Jo nabi ikut menggali parit lubang. Kalau memang ada aja urusan yang memang pribadi sifat tidak bisa ditinggalkan, yang tidak mungkin kita meninggalkannya. Kok anak sakit atau mengurus urusan keluarga yang tidak mungkin orang lain mengurus, dan segala macam urusan lah, minta izin kepada pimpinan. Berbicara kepada beliau supaya orang lain tidak curiga. Itu begitu adabnya. Pak Ketua mau mamana gua, sabana mamana tidak bisa bana mau meninggalkan urusan gua. Nah, nambo tadi kalau satu dokter royong atau bersama semua, cuma yang kokah tidak mungkin. Mau sarang orang lain pun tidak mungkin.
Namanya istizan. Minta izin. Mengecek namanya. Mengecek galah kepai ko nyorang. Ndak hilang sudah. Orang banyak kadang-kadang, mana? Hilang siapa jaga? Lah. Di bawah Nabi, apalagi kalau Nabi. Begitu tinggi makam kedudukan Nabi itu harus minta izin. Urusan negara, urusan di mana musuh akan datang menyerbu, menyerang. Tidak patut, tidak wajar orang pai. Kalau kapai dia minta izin. Innal ladzina yasta'zinunaka, orang yang minta izin kepadamu ya Muhammad, mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa iza sta'zanuka, maka apabila ista'zanuka, mereka meminta izin kepadamu, li ba'di sya'nihim, li ba'di, untuk ada sebahagian urusan mereka, sya'ni urusan mereka yang mereka memang harus urus. Fa'dan liman syi'ta minhum, maka izinkanlah liman bagi siapa saja yang syi'ta, engkau inginkan, engkau sukai daripada mereka untuk engkau berizin. Iko diserahkan kepada Nabi siapa yang patut diizinkan. Nabi adalah orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang mengerti dan paham situasi kondisi sahabat. Apalagi Nabi tidak ada mengambil keputusan sendirian. Apapun yang beliau putuskan pasti itu datang daripada Allah. Tentu beliau mengerti dan paham sianan batu-batu punya urusan, sianan sekadar mencari alasan. Kalau mencari alasan ko banyak sih caranya. Yang paling pandai mencari alasan ko orang munafik. Orang munafik, sebab hobi orang munafik itu suka bohong, berkata tidak jujur. Salah satu ciri orang munafik, ada 32 ciri orang munafik yang tercantum dalam Al-Quran. Salah satu ciri mereka adalah suka mencari alasan. Alasannya alasan yang tidak benar. Suka berdalih. Contoh, kau kena apa petang? Kan itulah. Kan itulah, kau nak jalan aku? Kan itulah. Di karang no cerita. Orang rumah wah. Entah orang rumah tidak anak apa, atau mintu datang atau tamu tiba, pokoknya dicarinya alasan. Sebenarnya alasan tak benar. Nah, orang yang suka mencari alasan untuk melak dengan membikin suatu alasan, itu salah satu sifat munafik yang terkadang tanpa kita sadari lah menular, lah menjalar kepada kita sifat seperti itu. Suka bohong, suka berdalih, suka mencari uzur, dia buat-buatnya uzur dan alasan. Jadi, kan Nabi Muhammad, Allah perintahkan, izinkan siapapun yang engkau inginkan, izinkan. Izinkan, karena Nabi paling tahu dengan sahabat. Izinkan. Kemudian, wastaghfir lahum, mintakanlah kepada Allah ampunan. Wastaghfir, mintakanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Bagus. Kita rujuk beberapa penjelasan ulama mengenai istighfar siko. Bagaimanapun juga orang yang minta izin ko lah mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan umat. Walaupun minta izin, tapi tetapnya telah menulukan urusan pribadi di atas urusan jihad.
Maka Nabi diperintahkan mintakan ampunlah kepada Allah untuk mereka yang seperti itu. Tetap di situ ada kekurangannya, kelemahannya. Maka Nabi mintakanlah kepada Allah ampunan kepada orang seperti itu. Walaupun tidak salah, ini tidak salahnya mengurus urusan pribadi yang Nabi saya tinggalkan. Cuman, nyalah mendulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan umat, apalagi kok parang. Lah minta izin, diizinkan Nabi, tetap dimintakan, ya Allah ampuni dosa orang kau. Karena orang kau lah egois. Adalah hal ketiga. Yang pertama, orang-orang yang tetap bertahan bersama-sama, tidak mencari alasan, tidak mencari uzur, dan tidak mengelicik pai. Aku sabana-mana orang yang tertinggi tetap bersama Nabi, hasilnya terjadi. Orang ini orang yang dapat pujian dan kedudukan yang tinggi. Bawa salah contohnya ke zaman awak. Ini kok. Ini orang yang sangat dibutuhkan kehadirannya, ikut serta. Tapi nyupai adalah yang bertahan yang pertama. Yang minta izin, dibolehkan minta izin, karena urusan pribadi. Diizinkan, cuma tetapnya urutannya, kedudukannya, posisinya di bawah yang pertama. Kenapa begitu? Karena mereka yang tadi egois, di satu sisi egois, yang tidak mau mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama. Dimintakan ampun. Yang ketiga, munafik. Namanya menggembos. Kalau bahasa orang awak dari orang sarang paralu, sarang pengguna, sarang maroan, hanya mengin santiang, menggayun santiang masawaknya. Dalam bahasa ti orang ko barangkali naik kawan ay talo. Siguro na lah. Orang seperti ko munafik dalam perjuangan. Orang yang takai ko tidak bisa dibawa satu dalam berjuang. Itu makanya dikecam, termasuk salah satu dosa besar. Dosa besar namanya al-kabair. Al-kabair, dosa-dosa besar. Ada 70 menurut suatu versi riwayat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Dosa-dosa besar itu ada induk-induk dosa besar, namanya akbarul kabair. Induk-induk dosa besar itu dosa besar yang paling besar. Dosa-dosa besar yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Salah satu dosa besar yang paling besar itu mengelicik, lari daripada medan perang. Perang selama sosok, mengelicik. Dalam perang ikut dosa besar. Dosa bukan dosa biasa. Akbarul kabair. Kalau diterjemahkan bahasa induk angkang dosa gadang. Kenapa? Perang sarang basosok. Orang butuh bantuan, sokongan, kehadiran. Ini mengelicik, mengalimpinnya. Bawa secontohnya ke zaman wak kini. Mengelicik nak kira kesebalah. Carinya alasan.
lalunya berhimpun iko, bergabung iko, bersatu iko, membentuk koalisi baru ko alah namanya. Padahal iko butuh pengorbanan, kekompakan, kebersamaan mengalimpinnya. Ko ciri orang munafik. Kalau orang kafir adalah jeleja. Tapi kalau orang muslim pelakunya, maka kaum muslimnya adalah orang muslim yang telah terjangkiti sifat munafik. Tetapi orang yang minta izin, ya Muhammad, berizin. Diserahkan kepada kebijakan Nabi. Siapa yang pantas, siapa yang patut, boleh izinkan. Izinkan siapa yang patut, siapa yang pantas, ya Muhammad. Tapi tetap mintakan ampun kepada Allah karena mereka lah meninggalkan bersama demi kepentingan pribadi. Contoh ko bisa kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Bawa salah contoh ko. Urusan berkampuang, urusan bersaji, urusan bersama, urusan bernegari, urusan bermasyarakat. Nah, bawa saya contoh nanti orang ko ada yang lagu. Nanti orang ko ada. Yang pertama tetap bertahan bersama-sama. Kuan terjadi, kuan nanti bo. Yang kedua minta izin karena ada sesuatu. Yang ketiga, indak. Tadilah rami-rami nampak. Kiranya kalau ketika orang lah mulai, hanya mehilang. Kalau bahasa kampuannya, mereka ketika menyabi, pilihan tak sedang lah. Ketika menyabi, pilihan tak sedang. Ketika ke sawah, cangku lebih mentulu pandanya orang wak ambil bahasa nah. Cakap rasa suka yo, rasa suka lagi. Kiranya hilang. Mereka mumbok lah balik. Bang ko mumbok balik ya cakap. Orang lagu Nabi. Nabi mencari Allah. 3 model orang ko ada di masyarakat. Walaupun zamannya tidak sama, kasusnya berbeda, persoalannya pun berlain, tapi ayat ko menggambarkan kepada kita kolah sikap manusia nanti gobah. Orang yang tetap bertahan dalam kebersamaan demi kepentingan umat, apalagi kepentingan agama. Orang yang mementingkan kepentingan pribadi atas kepentingan bersama, dan orang munafik. Ayat ini perintahkan kepada Nabi untuk minta ampun kepada orang yang minta izin. Kita baca dalam kitabnya, kenapa Nabi diperintahkan minta izin? Ya lantaran mereka lebih yang tadi, urusan pribadi lebih ke tengah dengan urusan kebersamaan. Lebih-lebih ketika jihad. Sebab jihad itu dibutuhkan pengorbanan segala-gala. Harta, nyawa, keluarga, apapun yang dimiliki demi tegaknya kebenaran dibutuhkan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang untuk orang-orang yang seperti itu. Itu untuk orang-orang yang minta izin. Karena mereka minta izin memang betul-betul untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga yang tidak bisa mereka tinggalkan. Allah akan mengampuni dosa mereka, dan ya Muhammad, mintakanlah ampun kepada Allah untuk orang seperti kau. Kalau kita ambil satu pedoman, para pemimpin, orang-orang yang dituan, orang dulu selangkah dalam satu urusan, lalu ada yang minta izin. Mintakanlah ampun kepada Allah orang kau. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang kau. Sebab butuh mana tenaganya, pikirannya, waktunya, kehadirannya. Hanya mencari alasan untuk apai. Taruhlah alasannya, minta kamu, ya Allah ampunkan dosanya. Maafkannya ya Allah. Sebabnya lah meninggalkan kepentingan bersama. Barangkali kau bagi pemimpin, bagi ketua,
bagi orang megang amanah untuk didulukan selangkah. Kalau ada bertamu rantai keko betul-betul minta izinnya, tetap kita minta akan, ya Allah ampunkan dosanya, maafkannya ya Allah. Sebab nya tetaplah salah. Untuk orang yang tak keko, Allah beri ampunan. Annallaha ghafur. Karena sesungguhnya Allah itu betul-betul maha pengampun dan mengampuni banyak dosa. Ghafur, betul-betul maha pengampun, mengampuni banyak dosa. Walaupun dosa itu sepenuh langit dan bumi, namanya Ghafur. Dan juga di samping itu dia Rahim. Lantaran dia penyayanglah, maka diampuni dosanya. Diampuni dosa lantaran penyayang. Lantaran penyayang diampuni dosa. Untuk orang yang tak ikut. Itu kaji kita seperti ini sebagai pembuka kaji sesudah rayo. Karena tadi malam di telepon orang lu mengaji lah. Tapi kalau kedatang je lah, datang lah. Datang untuk melanjutkan kaji Jumat subuh. Itu memahami firman Allah Ta'ala untuk dijadikan petunjuk pedoman, bimbingan dalam kehidupan kita. Karena baru kita dikatakan beriman kepada Quran itu kalau kita lah membaca, mempelajari dan mengamalkan. Kalau sekadar membaca atau sekadar menghafal, kita baru tingkat awal. Dan sudah saatnya kita kok lebih memperbanyak lagi untuk memahami isi. Bukan hanya sekadar membaca mencari pahala. Dan tidak semua orang yang tergerak kemauannya, waktunya untuk mau mempelajari ayat. Padahal ayat itu diturunkan, Quran diturunkan untuk hudan. Baru saja dibuka alayan Quran dalam surah kan, dalikal kitab la raiba fihi hudan. Bulan Ramadan diturunkan Quran juga hudan juga. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Nah, hudan kon kita abain gini. Karena kita lebih terpacu untuk membaca mencari fadilah, tidak terpacu semangat kita untuk mempelajari petunjuknya untuk diamalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang suka pula sampai membaca atau menghafal, suka pula untuk mempelajari, memahami untuk kita amalkan. Amin. Sekian, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk ambo dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.